Oke, selamat malam abang-abang. Sebelumnya, eh, tema malam ini adalah malam minggu ngobrol filsafat dadakan. Bagaimana judul kita adalah pesimisme sebagai lifestyle. Apakah pesimisme adalah sebagai penawar hidup atau sebagai kehendak dan representasi? Oke, coba ke Kang Sarip dulu, Kang. Ajar Ragas 9 bulan udah tengah bacot gara-gara di cancel. Baru ngomong lagi ya, lupa ingat filsafat lah. Ya, halo Farmus, halo Bang Dewa. Yap. Salam kenal ya. Dulu aku aktif banget beginian hampir tiap hari. Sekarang baru pertama kali 9 bulan. Anjing dark. Tapi udahlah. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Tadi tuh aku usulin pesimisme sebagai lifestyle tuh kan karena selama ini paradigma orang ya ketika ngomongin pesimisme itu semacam, atau jangan pesimis lah, jangan ngomongin isme dulu ya, isme kan aliran pemikiran ya, tapi sikap pesimistik gitu kan sebagai satu kekurangan dari optimisme ya, satu ya istilah ini tidak baik tapi bisa ada cacat dalam optimisme gitu loh, ada defisit gitu ya, sehingga yang kodrati itu kan sikap optimistik ya gitu. Yang kodrati itu bahwa semua orang tuh harusnya optimis, harusnya motivasional, harusnya terdorong untuk menatap sesuatu secara positif, bisa diatasi dan sebagainya. Nah, tapi masalah lainnya adalah si optimisme ini, sikap optimistik itu dikomodifikasi ya, kalau aku lihatnya dari kacamata Marxis ya. Jadi kayak orang optimis dengan menggunakan pola pikirnya, kemudian menganggap bisa mengatasi segala persoalan. Dan itu kalau mau dilacak-lacak, itu seperti mengembalikan segala usaha menyelesaikan masalah pada individu. Ya, pada individu. Jadi gimana orangnya, gimana mindsetnya, gimana pola pikirnya, balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah, aku paling gak suka balik lagi ke orang masing-masing kan naon. Udah diskusi panjang-panjang, balik lagi ke diri masing-masing, nggak tuh buat apa diskusi ya? Gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, padahal kan dalam kacamata lain ada yang namanya problem struktural ya. Problem struktural ini tidak bisa diatasi dengan pola pikir motivasional atau sikap optimistik ya. Ya aku optimis ke depannya kita bisa mencapai profit 1T. Wah, optimis bisa, tapi ada masalah struktural yang nggak bisa kelihatan. Atau saya optimis bahwa 10 tahun lagi saya akan mencapai level manager. Ya bisa, tapi kalau dia kayak apa ya? Ya mohon maaf ya, kayak mungkin sekolahnya tidak tinggi atau apa ya, tetap dalam masalah struktural itu agak sulit ya. Nah, hal-hal kayak gini yang kemudian membuat pesimisme itu dianggap sebagai antitesis dari peradaban ya. Jadi kayak ini mah masalah gitu loh. Ini mah nggak boleh diidap oleh orang-orang karena itu bahaya sekali gitu ya. Makanya suka ada istilah, oh jangan gaul sama orang pesimis, jangan gaul sama orang yang berpikiran negatif, nanti ketularan. Nah gitu. Padahal aku mikir sebaliknya ya, yang justru bahaya tuh yang berpikir positif sih kalau menurutku ya, karena mereka tuh optimis terusnya beri karunya kadang-kadang kasihan gitu loh gitu. Nah, ya problem struktural ini nggak bisa diabaikan karena misalnya gini ya, aku dulu waktu zaman aktif ngebaca tema tuh baca kayak nggak penting sih, tapi bukunya Wallace D. Wattles itu Science of Getting Rich. Di sana itu persisnya itu buku tahun 30-an lah, apa 20 ya, 30 lah. Tapi isinya tuh persis lah kayak gaya motivator gitu. Jadi motivator zaman sekarang tuh kemungkinannya mengacu pada gaya itu walaupun nggak langsung ya. Tapi kayak misalnya kalau kamu menginginkan kekayaan, maka pikiranmu harus fokus pada kekayaan itu gitu ya. Gitu. Nah, kepada orang yang katakanlah miskin gitu ya,
mereka harus diajak untuk memikirkan kekayaan gitu ya. Mindset lah intinya ya. Semua tergantung mindset. Nah, tapi mindset ini kan banyak faktor ya. Misalnya Farmus mindset positif, sama anaknya Abu Rizal Bakri mindset positif. Yeah. Nah, pasti beda ya. Farmus pengen kaya sama Farmus berpikir kaya sama Elon Musk. Farmus ingin kaya. Nah, Farmus berpikir kaya sama Elon Musk berpikir miskin, gimana juga Elon Musk nggak akan miskin gitu loh. Nah, jadi untuk sebagai pemicu awal ya, jadi poinnya adalah tidak banyak orang menyadari bahwa optimisme atau sikap motivasional itu sebenarnya manipulatif dan ideologis. Ideologisnya terikat pada sebenarnya sangat berkaitan dengan liberalisme gitu loh. Termasuk sikap-sikap spiritual well-being gitu, kayak aduh kita tuh harus kembali pada ketenangan diri, ke keluhuran batin, misalnya meditasi. Kadang-kadang hal-hal seperti itu sebenarnya aku menyebutnya sebagai liberal yang bingung gitu loh. Jadi eat pray love lah, eat pray love. Jadi kayak makan harus bagus, lalu meditasi lalala. Itu juga semacam bentuk lain dari liberalisme dalam arti yang seolah-olah deep gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kemudian juga berdampak pada citra kita terhadap pesimisme yang dianggap jelek gitu. Itu sebagai pembuka ya, mungkin Bang Dewa, ada monggo. tambahin. Apa kata pengantar dulu? Oke, terima kasih. Penjelasan yang sebenarnya cukup menarik dari Kang Syarif ya. Dan itu yang memang terjadi gitu sama pesimisme, terutama dengan adanya anggapan misalnya bahwa kita ketika berpikir positif maka semesta juga akan merespon pikiran kita juga positif gitu, yang digaungkan oleh Rhonda Byrne misalnya. Padahal kan sebenarnya problemnya adalah misalnya gimana kalau misalnya secara natural kita itu negatif gitu, bukan positif. Kalau kita mengeluarkan sesuatu yang positif dan nature sebenarnya negatif, maka sebenarnya hasilnya akan negatif juga gitu kan. Sama seperti kalkulasi matematika lah, negatif ketemu negatif jadi positif, positif ketemu negatif akan jadi negatif gitu. Nah, tergantung nih apakah Anda adalah orang yang secara natural adalah orang yang negatif atau positif gitu. Karena kadang saya sering berpikir yang negatif gitu kan, kayak saya nggak mungkin lulus nih dari ini nih, tapi pada akhirnya saya lulus gitu. Justru ketika seringkali saya berpikir positif, justru hal yang terjadi kebalikannya gitu. Dan apa ya, saya menelusuri dari aspek-aspek yang lebih bersifat kultural sebenarnya, bahwa secara kearifan lokal apa yang digaungkan oleh pesimisme sebenarnya selalu ada gitu secara natural di dalam culture, bahkan di dalam religi sekalipun gitu, di dalam sebuah agama sumbu pesimisme itu selalu ada gitu. Misalnya pengusiran Adam dan Hawa dari surga itu adalah peristiwa pertama yang bertemu dengan pesimisme gitu. Lanjut Bang, ada. Oke, gitu aja sih kalau dari saya, bahwa ada sesuatu pesimisme sebenarnya sesuatu yang natural gitu. Lalu bagaimana gitu Bang Dewa terkait manusia kan dihidupkan oleh hasrat gitu, keinginan tentunya.
Sebagaimana yang jadikan rujukan referensi Bang Dewa, yaitu salah satu filosof, kalau aku gak keliru ya, Arthur Schopenhauer gitu Bang. Nah, pertanyaannya gimana gitu? Secara empirisme gitu, didominasi oleh rasa sakit dan penderitaan dibandingkan dengan kesenangan dan kebahagiaan. Atau di mana gitu peran pesimisme itu sendiri? Kan ada tuh yang paling sering dikutip obrolan soal pembuktian keberadaan Tuhan, ya kan? Oke. Tuhan tuh nggak ada. Kemudian sama si murid dikatakan bahwa apakah dingin itu ada? Dingin nggak pernah ada, karena dingin adalah kondisi ketiadaan panas, karena kan yang diukur adalah panas gitu kan. Kejahatan ada atau enggak gitu, kalau menurut argumentasi itu kemudian adalah ya kejahatan nggak ada, kejahatan adalah keabsenannya kebaikan di situ gitu. Sementara kesenangan bagi saya adalah absennya kesedihan gitu di situ. Apa ya, bukan karena nggak ada kesedihan yang hadir di situ gitu, bisa jadi karena seperti yang dikatakan oleh Zizek, kita kekurangan bahasa untuk mengartikulasikan ketidakbebasan kita kekurangan bahasa untuk mengartikulasikan kesedihan kita gitu. Padahal misalnya kita mungkin saja sedih sepanjang waktu, kita mungkin saja kesepian sepanjang waktu, cuman kita nggak sadar aja bahwa kita sedang sepi, sedang sedih gitu. Lalu gimana nih menurut abang-abangku gitu terkait filsafatnya pesimisme Arthur Schopenhauer gitu, yang menganggap bahwa dunia adalah tempat yang mengerikan dan penuh penderitaan, dan berpendapat bahwa kalau gak keliru, keinginan manusia tidak pernah terpuaskan dan merupakan akar dari semua penderitaan. Oke. Aku komen ya. Ya Schopenhauer tuh punya banyak pengaruh dari Buddhisme ya. Buddhisme kan selalu melihat dunia sebagai penderitaan karena di dalamnya termuat keinginan-keinginan, dan keinginan itu menimbulkan satu keterikatan gitu ya. Dan itulah penderitaan. Jadi tugas manusia salah satunya adalah melepaskan ya keterikatan itu, keterikatan dengan dunia, keterikatan dengan keinginan, hal yang dinamakan hasrat itu juga kemudian di manage atau justru seperti dilepaskan dari keinginan-keinginan, kira-kira gitulah. Cuma kalau kita melihat filsafatnya Schopenhauer, sebenarnya apa ya, dia tuh mau bilang kalau sebenarnya tuh manusia tuh hakikatnya kan eksistensinya menyedihkan gitu ya. Ya kayak pengen sesuatu terus kemudian selesai, dilepaskan lagi, pengen lagi, kemudian apa, ketika tidak tercapai kecewa, ketika tercapai merasa puas, tapi kemudian juga ingin lebih dan seterusnya. Itulah yang dinamakan penderitaan, dan itu sangat terpengaruh dari pemikiran Buddhisme gitu. Ya yang menarik dari Schopenhauer, dia mengatakan bahwa ya apa ya, karena yang hakiki itu adalah penderitaan kira-kira ya. Jadi kalau orang bahagia itu sebenarnya agak negatif ya. Jadi cara dia melihat hal yang negatif tuh, kalau hal yang positif tuh bagi dia malah negatif gitu loh. Sebentar hal yang negatif bagi dia malah positif ya. Jadi maksudnya kayak kita tuh senang, bahagia, dapat kado, dapat naik jabatan atau apa, bagi Schopenhauer itu sesuatu yang negatif gitu, karena semacam bertentangan dengan hakikat esensi manusia, hakikat eksistensi manusia gitu. Tapi kalau kita itu sedih, murung, memeluk kesunyian, memeluk kesendirian, nah itu justru yang sejalan dengan eksistensi lah, kira-kira gitu ya. Jadi orang yang pesimis itu justru sangat natural gitu lah, kira-kira lah. Jadi yang natural itu yang pesimis lah. Gitu ya. Terus gimana Bang Dewa terkait pernyataan Schopenhauer gitu, justru seni sebagai penawar suatu penderitaan gitu atas pesimisme itu sendiri?
Ya, ke musik, seni, apa yang digaungkan waktu itu sama Bang Dewa gitu? ya. Bagi Schopenhauer kan salah satu eh, cara untuk terlepas dari belenggu dunia seperti yang udah dijelasin barusan sama Kang Syarif adalah dengan ada dua cara. Yang pertama adalah melalui meditasi gitu, jadi sufi, jadi biksu, jadi petapa lah. Tapi kan nggak semua orang bisa bisa sampai pada sebenarnya untuk melakukan semacam eskapisme yang sifat horer, yaitu dengan menikmati sama di hampir di semua peradaban ya. Ini yang paling dominan itu adalah tragedi gitu, justru bukan komedi. Cerita komedi nggak ada gitu, nggak ada cerita komedi yang benar-benar kemudian dikenang sebagai sesuatu yang luar biasa. Justru kita mengenang tragedi, mulai dari Yunani kuno, Mesir sampai sekarang gitu. Tapi pesimisme itu sendiri punya nilai absolut atau sedikit harapan nggak sih, Kang Bang Dewa, Kang Syarif, gimana tuh? Apa ya, ayo pesimisme ya ini jadi gini, kalau aku pakai sedikit pinjam Albert Camus ya, sebenarnya tindakan tuh bisa jadi sama ya, tapi motifnya ada yang didasari oleh optimisme, ada yang didasari oleh pesimisme gitu. Ya itu chargernya bentar ya budak, aduh ini charger nih. Ya sorry jadi gini, aku dulu pernah bikin kalimat demot gini, aku tuh setiap berbuat apapun santai aja karena hasilnya pasti kacau gitu. Nah jadi beda kan antara aku berbuat apa aja karena pasti ada hikmahnya, karena pasti menuju sesuatu yang positif, dengan pasti kacau kan berarti dia dibangun di atas kehancuran gitu loh. Karena hidup ini absurd, karena hidup ini tidak punya makna, ya jadi ngapain aja bebas gitu loh. Ngapain aja bebas, mau kerja bebas, mau nggak kerja bebas, mau mati bebas, nggak mati juga bebas, kalau ujung-ujungnya ya mati gitu. Mau sekolah bebas, nggak sekolah bebas, ya menurutku apa ya, ketiadaan harapan itu, atau setidaknya harapan yang terlalu jauh gitu ya, kayak perusahaan asuransi kan 10 tahun lagi kamu jadi apa, 20 tahun lagi. Nah, pesimisme tuh justru menurutku ada pencarian pada sensasi atau gejolak ya, itu aja gitu. Kayak aku live IG kan, naon sih tujuannya jelas gitu, tapi ya senangnya aja gitu, senang yang tidak punya tujuan lain kecuali kesenangan itu sendiri gitu ya. Anggapnya permainan gitulah, hidup permainan gitu. Kalau permainan kan pengen menang, tapi yang diincarnya bukan menangnya aja, tapi kesenangan di dalam bermain. Sebenarnya ini gak sih Kang, gitu, kayak optimisme positif gitu. Kalau kata pilih baik tuh, misal nih si laki-laki menyatakan cinta ke si cewek, udah pesimis, misalkan ditolak jawabannya gitu, terus di mindset kita gitu, karena kita bercanda gitu ngungkapinnya, atau enggak ketika diterima bonus gitu. Iya, kira-kira gitu. Malah nggak usah mikir ada bonus sih, hidup mah udah santai. nggak ada bonus, lah bonusnya malah kayaknya bagi orang pesimis mah bonusnya naonnya malah penderitaan gitu loh, penderitaan baru gitu. Jadi kayak oh aku nggak niat menikahi dia, tapi ternyata nikah, lalu bonus dapet anak, ya oke lah. Tapi kan bagi sebagian orang itu malah liar ya, malah beban gitu loh, gitu. Jadi udah nggak usah mikirin bonus lah, mikirin apa ya, mikirin penderitaan demi penderitaan itu harus diatasi gitu ya. Karena setiap selesai menyelesaikan penderitaan, nanti ada penderitaan yang lebih besar gitu ya. Oke, aku pengen ke Bang Dewa. Bang Dewa, kalau nggak keliru, Nietzsche tuh pernah
ada quote keinginanku adalah tidak memiliki keinginan gitu Bang. Nah itu kan udah di taraf level yang atas gitu Bang. Nah bagaimana Bang ketika seseorang atau tidak paham akan konteksnya apa gitu dan akhirnya sebenarnya ini aku dapat pernyataan ini dari Bang Jawin sih gitu. Dia nggak setuju karena misalkan seorang tidak memiliki keinginan lagi, dia sudah tidak memiliki ambisi. Dalam artian ya secara permukaan atau finansialnya ya slow living tuh berapa sih gitu, sebulannya UMR berapa gitu. Apa ini bisa menimbulkan salah satu hasrat atau mindset untuk menjadi tanda kutip malas dan jumud gitu Bang, pesimisme ini? Itulah kan yang kemudian misalnya pasca Schopenhauer ya, yang kemudian misalnya dikritik oleh Nietzsche sendiri gitu sebenarnya. Jadi kalau kita baca Nietzsche nggak sepenuhnya sependapat dengan pesimismenya Schopenhauer dan atau pesimismenya orang-orang Yunani gitu. Karena bagi Nietzsche hasrat juga tetap menjadi bagian yang penting gitu dari diri manusia sebenarnya. Makanya kan dia berbicara mengenai kehendak untuk berkuasa gitu-gitulah. Dan itu pula yang kemudian dia pakai untuk mengkritik misalnya stoicism gitu. Salah satu varian yang bisa juga dikaitkan dengan pesimisme sebenarnya. Bahwa itu sangatlah tidak natural gitu karena membelenggu begitu banyak emosi-emosi yang sebenarnya natural gitu kayak oke, sedih ya aja, tapi kalau ada momen atau kesempatan untuk berbahagia maka berbahagialah gitu. Makanya kan sebenarnya apa yang diproyeksikan oleh Nietzsche adalah varian pesimisme yang jauh lebih lebih indah lah sebenarnya karena dia menyatukan antara tragedi dan komedi. Bahwa ini pasti lahir di atas sebuah tragedi dan tragedi adalah cara untuk sebenarnya sangat menyedihkan gitu. Berarti Bang Dewa, apakah filsafat pesimisme tidak merupakan satu perspektif yang koheren, melainkan hanya kumpulan pemikiran yang memiliki gagasan yang serupa? Gitu? Ya, pada akhirnya kan banyak banget varian-varian turunan dari pesimisme kan. Kemudian dia berkembang menjadi nihilisme, kemudian berkembang menjadi semacam eksistensialisme dan sebagainya. Eksistensialisme. Dia nggak saklek gitu. Ya ada sedikit ini sorry Bang Dewa ya, aku tambahin meskipun ya ada beberapa, aku kan pernah nulis atau kayak ngedit buku judulnya ayat-ayat demotivasi. Nah itu aku kumpulkan quote-quote filsuf pesimis gitu ya. Ya memang beda terasanya ya antara misalnya Emil Cioran yang dari Rubania itu yang begitu tidak menawarkan jalan keluar ya, pokoknya aku berharap kematianku sendirian, terus aku merasa nggak perlu kayak temen itu ngapain kayak udah pokoknya varian pesimis yang menurutku kayak paling bawah gitu, paling pesimis. Kemudian ada efek lain ketika kita misalnya membaca Nietzsche ya. Nietzsche juga ada spektrum pesimisnya, tetapi bikin kita agak bergairah kalau Nietzsche ya. Bikin kita agak passionate gitu. Kalau Albert Camus absurd begitu ya, tetapi ada spektrum perjuangan di sana ya, ada spektrum pemberontakan. Jadi kalau pembaca Camus, aku pikir juga nggak akan jadi mager ya.
tapi semangat gitu loh, berjuang. Tapi karena hidup ini hancur gitu, nggak jelas. Karena di hadapan hidup tuh nggak ada jawaban apa-apa. Nah, justru yang aku menarik itu baca Sartre ya. Jean-Paul Sartre itu apa ya? Dia tuh lebih muram gitu loh dari si Camus ya. Aku bacanya meskipun dia tuh seorang bourgeois ya. Bourgeois Paris, dosen yang sangat elit gitu ya, tetapi dia itu bisa melihat bahwa ya, hidup ini adalah gairah tanpa makna. Kita memaknai segala sesuatu itu hanya dari diri kita sendiri, tidak ada makna di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya makna dari pohon nggak ada, pokoknya kita aja memaknai gitu. Nah itu tuh menyebabkan bagiku suasana yang cukup gloomy ya gitu ya. Jadi itu mungkin yang maksud Bang Dewa tadi terkait spektrum dari pesimisme gitu loh. Ya kita lihat dalam diri orang-orang juga kan ada yang pesimisnya tuh hanya nyeletuk ya, hanya menggerutu gitu ya. Ada juga yang kayak punya sikap gitu loh ya. Pesimis itu semacam pegangan gitu loh. Ada yang punya sistem berpikir pesimistik yang kuat gitu ya. Sehingga sedemikian rupa melihat orang yang optimistik itu jadi ini ya, jadi sebel gitu loh. Jadi itu yang toxic tank itu, yang gitu. Nah, aku sebenarnya dari tadi kan ngomongin agak eksistensialisme ya, Farmus ya. Sebenarnya dari perspektif Marxis, aku pernah coba merumuskan soal modus motivasi ini. Itu sebagai ini kayak pencurian nilai lebih supaya orang tidak terasa gitu ya. Ya misalnya aku sering pakai ilustrasi ini, misalnya Farmus aku bayar 50.000 untuk bikin 5 pasang sepatu, tetapi seorang kapitalis tidak akan menyuruh Farmus membuat 5 pasang sepatu, tetapi 8 ya, selalu ada lebih gitu loh. Bayar 50.000 tapi tidak jadi 5, jadi 8 pasang sepatu, sehingga kira-kira ada 3 pasang sepatu yang tidak dibayarkan gitu. Nah disitulah sumber kekayaan kapital kan. Nah supaya orang itu tidak nyadar bahwa dia itu dimanipulasi, dia itu dikomodifikasi, dieksploitasi, kemudian dimasukinlah paham motivasional ya, paham optimistik bahwa dengan mengerjakan ini kamu sudah lebih bertanggung jawab ya, kamu employee of the month ya, nah itu yang kayak gitu-gitu, kamu berarti sudah mengembangkan diri. Nah yang gitu sebenarnya bagian dari modus pencurian ya tenaga kerja dengan cara motivasi gitu ya, sehingga orang pesimis itu tidak disukai kapital karena tidak produktif kan. Orang pesimis tuh kira-kira begitulah, walaupun nggak semua ya, orang pesimis bisa rajin, pesimis tapi rajin tuh bisa, tapi kayak ini males-malesan terus, sholat dilama-lamain, gitu kan. Orang Indonesia bisa ngakalin pencurian nilai lebih itu dengan misalnya sholat tapi lama gitu. Itu kalau aku mau mengubah sedikit haluan ya ke arah Marxis gitu. Tapi Kang, bukankah penganut filsafat pesimis kalau dikaitkan ke absurditas tadi yang akan sebutkan Albert Camus gitu, bukankah pesimisme itu umumnya menolak untuk bunuh diri Kang dalam hidup gitu? Iya. Menolak bunuh diri? Saya pikir iya ya, karena bunuh diri itu sikap yang sangat bersemangat gitu. Ya. Ya orang harus bersemangat lah supaya bunuh diri, benar nggak? Harus ada motivasi untuk bunuh diri. Motivasi untuk mati itu adalah motivasi yang sangat tinggi. Jadi kalau orang pesimis mah ngapain hidup aja males ya, apalagi mati lah gitu. Kalau aku lihatnya ya, kalau kata Emil Cioran kan menggambarkan dengan baik sekali. Hanya orang optimis yang bunuh diri itu karena gagal dengan optimismenya, terus dia butuh semangat untuk bunuh diri. Kalau orang pesimis itu tidak akan bunuh diri, karena orang pesimis itu tidak mendapatkan makna dalam hidup. Terus kalau mati, ngapain dia mau mencari makna dalam mati juga belum tentu. Jadi ribet lah nyari makna 2 kali dalam hidup, dalam mati. Ya udah, jangan bunuh diri gitu. Gimana Bang Dewa, ada tanggapan terkait bunuh diri? Gimana?
tanggapan terkait bunuh diri tadi? Ya benar sih, orang orang pesimis tuh ngapain bunuh diri? Apa ya, kita tuh udah, orang-orang pesimis tuh terbiasa gitu hidup dengan kemuraman gitu-gitu. Terus itu yang membuat mereka Bunuh diri mah semangat ya, cuma tipe orang bersemangat ya, ya, Bang Dewa ya. Orang bunuh diri mah berarti semangatnya tinggi gitu, tinggi untuk bunuh diri. Iya, orang pesimis males. Ya. Sok, sok lanjut, sorry Papa. gitu sih sebenarnya. Hal yang paling ekstrim menuju pengurangan penderitaan apa, Kang? Apakah asketisme, pengurangan penderitaan, gitu, Asketisme ya. sebagaimana yang diinikan oleh Schopenhauer gitu, penolakan terhadap kesenangan gitu yang sejalan dengan tradisi Buddhis dan Hindus. Aku nggak tahu ya, aku juga udah mulai agak kritis ya lihat yang spiritual gitu juga, jadi nggak bisa terlalu kayak orang bermeditasi mengambil jarak dari dunia. Itu juga bagiku agak pengecut ya, dan agak berbau elitis, borjuis juga. Kayak orang punya uang, waktu buat makan sehat, buat memikirkan well-beingnya, itu kan sebenarnya ya nggak semua orang bisa gitulah, yang makan susah gitu, ngapain dia mikirin well-being gitu. Jadi aku agak absurd juga melihat metode-metode tubuh atau penempaan-penempaan untuk menjauhkan diri dari penderitaan atau meringankan ya. Aku mulai agak kritis. Bahkan si Max Stirner tuh pernah mengkritik Diogenes. Kalau teman-teman tahu Diogenes, filsuf Yunani yang tinggal di tong, terus dia kayak gembel, dia makan ngais-ngais sisa di pasar. Itu sebagai bentuk asketisme sempurna. Jadi orang menjauhkan diri dari dunia, mendekati rasa sakit. Nah, kata si Stirner, sebenarnya Diogenes tuh orang paling egois. Justru dia tuh dengan kayak gitu tuh dia nikmat gitu. Dia happy banget gitu dengan cara seperti itu gitu. Dengan ngegembel tuh happy gitu. Jadi sebenarnya dia paling bodoh amat sama apa hidup pada umumnya, dan dia bahagia dengan itu. Jadi yang kita pikir dia itu asketik, itu justru dia paling atau dia altruis gitu ya, mementingkan orang lain. Tapi justru dia paling egois, paling hedonistik dalam arti tertentu. Jadi ada orang yang memilih jalur penderitaan sebagai bentuk hedonistik dia gitu. Jadi aku nggak tahu sih ya harus gimana ya, tapi aku sekarang belajar untuk hidup tuh ya jangan terlalu kayak kayak aku ngomong nikmati aja tuh basi banget ya, tapi kayak udahlah ya, karena nggak ada makna jadi ngapain aja gitu. Misalnya kita mengincar well-being dengan cara meditasi, dengan cara makan yang baik, ya itu oke-oke aja, terserah gitu. Tetapi itu bukan satu-satunya jalan yang paling baik untuk menempuh memeluk penderitaan. Ya ada orang yang udahlah lapar we, kayak aku dengar cerita Bang Alex Aur ya, kan kontributor Fafifu juga. Dia tuh sampai bilang, saya tuh pernah saking laparnya menahan lapar sampai tidak lapar lagi gitu. Kan itu sebuah titik balik. Ya orang lapar aduh menderita gitu, tapi dia resiliensinya begitu tinggi sampai nggak makan sampai udah nggak lapar lagi, udah males makan juga. Ya kayaknya orang bisa pada tahap menerima penderitaan begitu hebatnya sampai dia pikir penderitaan segala macam tuh nggak ada artinya lagi gitu. Dan aku pikir itu juga bisa dijadikan jadikan cara ya. Jadi tanpa metode, tanpa apa, ketika orang menerima begitu banyak, ya udah gitu, dia udah nggak ada penderitaan lagi yang bisa dia terima gitu loh. Artinya penderitaan apapun dia sanggup gitu ya kalau aku dalam satu versi gitu lah. Kalian berdua kan sebagai penulis gitu kan,
kritikus juga nih. Aku pengen ke Bang Ahnaf dulu. Lalu nanti dijawab oleh Kang Sarip juga. Kalau Bang Ahnaf menganut mazhab yang inspirasi, kita ngomong inspirasi dulu Bang. Inspirasi itu datang terhadap interaksi sosial, lingkungan sosial atau meditasi. Pengalaman menulisku. Ya. Aku nulis dari pengalaman kebertumbuhanku sendiri dan dari memikirkan sesuatu yang agaknya sulit gitu untuk dicerna oleh orang-orang yang positivis gitu. Misalnya aku baru aja nulis soal macam cerita gitu, ada orang ngebacain surat bunuh dirinya sendiri gitu. Dia bunuh diri karena nggak diucapin ulang tahun gitu. Kemudian dia mikir kayak, oke, kalau ada yang ngucapin aku ulang tahun selain sosial media, selain Facebook dan sebagainya, oke, mending aku bunuh diri aja, karena kalau aku bunuh diri, semua dunia akan mengucapkan selamat gitu. Ya gitu lah, ada sesuatu yang sangat absurd. Ya. Kalau Kang Sarip apa Kang? Lewat sosial berarti tahan yang ditulis bukan dari gitu. Tahan yang ditulis bukan dari gitu. Apa ya? Tadi apa Mas pertanyaan? Sorry, aku. Ya kalau Kang Sarip berkreatif atau menulis itu inspirasi itu datang dari meditasi sosial atau perasaan sosial. Oh ya, campur-campur ya, termasuk pergaulan ya, ngobrol sana sini lah. Tapi aku tuh gini, aku tuh juga pertanyaan paling sulit aku jawab adalah kalau aku ditanya apakah aku seorang pesimis atau optimis, gitu ya. Karena aku menulis buku demotivasi sampai 3 jilid itu kan pasti butuh motivasi ya. Gitu. Harus semangat banget gitu ya. Kalau aku konsisten dengan demotivasi ya aku nggak akan nulis begitu, nggak akan nulis begitu produktif gitu kan. Produktif tuh makanya aku memaknai produktivitas tuh bukan sebuah sesuatu yang keren ya, tapi orang tuh produktif karena dia tuh bisanya cuman itu, matak produktif gitu loh. Aku penulis yang produktif ya, bisanya cuma nulis, makanya aku produktifnya nulis gitu. Kalau aku disuruh dagang cendol ya nggak bisa gitu. Disuruh jadi presiden ya nggak bisa, ada bisanya cuma nulis. Tapi kalau ditanya inspirasi, menurutku ya filsafat itu secara umum demotivasional, secara umum ya pesimistik, karena dia itu kan harus agak mengkritik zaman ya. Dia harus agak sedikit kritis terhadap zaman, dan zaman itu kan rata-rata punya pandangan yang progresif, maju ke arah yang lebih baik gitu ya. Peradaban itu kan seperti itu, lalu filsuf datang untuk melihat, memeriksa kembali pandangan-pandangan seperti itu. Maka cenderung pesimistik, cenderung ya, kecuali aku bisa baca beberapa geng positivisme itu kan agak optimis. Geng gaya sains positivistik itu bisa agak optimis. Geng Hegelian itu agak optimis gitu ya. Sebenarnya Jerman idealisme itu agak optimis, termasuk Marxis ya. Tapi beberapa pemikir ya, termasuk Rousseau ya, kalau dari geng revolusi Prancis itu Rousseau, terus si eksistensialis sudah pasti, kalau yang jadul-jadul masih geng sinis ya, sinisism. Nah itu aku senang cara baca mereka terhadap peradaban gitu, kayak orang tuh ngapain sih, kayak terlalu masyarakat tuh ngapain sih, mencari apa gitu ya, gitu. Tapi kadang-kadang gini ya, kalau aku mau kritis terhadap filsuf itu ya mereka juga kayak Schopenhauer ya. Kalau
kalau Farmus atau mungkin Dewa sudah tahu, kalau tahu hidupnya Schopenhauer, ya dia tuh orang kaya gitu loh, bapaknya kaya, makanya pesimis aja, dia ngomong pesimisme tuh mudah gitu loh. Gitu. Schopenhauer tuh kaya banget ya, bapaknya pedagang gitu loh. Jadi kadang filsuf tuh apa ya, inspirasi tuh ya udah teksnya aja lah. Kalau orangnya kadang nggak jelas gitu. Si Diogenes aja dia dulu ini kaya sama bapaknya, tapi kemudian diasingkan gitu ya karena nipu mencetak uang palsu gitu. Gitu. Gitulah. Tapi kalau ditanya ya aku filsafat pada umumnya memberikan energi pesimistik gitu ya, kayak filsuf rata-rata sendiri, rata-rata tidak menikah. Lalu ketika aku kena cancel, kemudian sahabatku Reza Batimena mengatakan ya emang filsuf di mana-mana kena cancel, ya aku ada benarnya ya, karena mereka selalu mengkritisi ya society gitu kira-kira lah pada umumnya, atau agak-agak berbeda atau apa ya, gitulah.